Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 kelas 1C mata kuliah Ilmu Sosial dan Antropologi yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Suhaib Amiruddin MSI. Di sini kelompok saya akan memaparkan materi mengenai globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Tria Anita dengan NIM 66612300148. Saya Diva Putra Pratama dengan NIM 66612300151. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratu Hapsarjati dengan NIM 66612300156. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Princeton N, yaitu globalisasi sebagai pertumbuhan yang sangat cepat dan saling ketergantungan antar berbagai negara di dunia dalam hal perdagangan serta keuangan. Kedua, menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah kondisi di mana banyak orang menyadari bahwa mereka turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang terus berubah tanpa kendali. Ketiga, menurut Martin Albrow, globalisasi adalah proses dari seluruh penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global. Keempat, menurut Ahmad Suparman, yaitu globalisasi merupakan salah satu proses yang mana sesuatu, benda, atau perilaku dijadikan sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Yang terakhir yaitu, menurut Lawrence E. Rothenberg, globalisasi adalah salah satu proses yang mana sesuatu benda atau perilaku dijadikan sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Jadi, apa yang telah teman saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa globalisasi adalah suatu proses yang dimana interaksi dan integrasi antara negara, perusahaan, dan individu dari berbagai bagian dunia meningkat secara signifikan. Proses ini mencakup pertukaran informasi, teknologi, barang, jasa, dan budaya secara cepat. Globalisasi juga merupakan pergeseran fase atau proses perkembangan secara global yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif, baik yang meliputi sektor politik, hukum, budaya, sosial, maupun ekonomi itu sendiri. Lalu, tujuan globalisasi itu sendiri yaitu membuat masyarakat di suatu budaya dapat dengan mudah mempelajari budaya masyarakat lain. Dengan begitu, akan timbul sikap saling menghargai antara budaya satu dan budaya yang lain. Globalisasi juga membuka pola pikir masyarakat untuk banyak bergaul dan berhubungan dengan banyak orang sampai ke luar negeri. Selanjutnya adalah faktor pendorong. Faktor pendorong ini ada 4. Yang pertama adalah pesatnya pengembangan teknologi dan informasi, yaitu teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan manusia untuk berinteraksi, berbagi, dan mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Lalu yang kedua adalah integrasi ekonomi dunia, yang dimana negara-negara saling bekerja sama, berdagang, bersaing di pasar global. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan politik dunia, yang mana merupakan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi tatanan politik global. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosial budaya, yang dimana proses masyarakat di dunia semakin terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan serta kesamaan antar budaya. Nah, dalam proses terjadinya globalisasi pasti menyebabkan timbulnya dampak-dampak. Dampak positifnya itu adalah meningkatkan ekspor, memperoleh teknologi, permodalan, dan pasar internasional. Sementara dampak negatifnya adalah persaingan global, terjadinya kerentanan perubahan harga dan kondisi pasar global, dan terjadinya penurunan daya saing sektor industri tradisional. Nah, dalam menghadapi globalisasi itu juga terdapat tantangan dan juga harapan. Tantangannya itu adalah termasuk perubahan budaya, perlambatan pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, dan pengurangan sumber daya alam. Sementara itu harapan dari terjadi globalisasi adalah mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya adalah video studi kasus dari kelompok kami. Selamat menonton. Membayangkan dunia tanpa digital seperti mengacak-acak sejarah. Digital begitu merasuki kehidupan kita sampai perbedaannya muskil untuk dilihat lagi. Mustahil tergambarkan karena sudah lebur dalam keseharian. 6 dari 10 manusia di dunia hari ini menggunakan internet. Dan bila rata-rata manusia tidur 7-8 jam per hari, maka 40% dari jam bangun kita ada dalam internet. Bagaimana kita membayangkan hidup lepas dari itu semua? Dan ini belum akan berhenti.
para ilmuwan tidak lelah mengerjakan hal-hal baru. Pew Research Center merilis data tidak akan ada lagi keyboard, mouse, dan layar. Dunia di depan kita akan menjadi campuran realitas dan virtual sampai kita mungkin tidak bisa lagi membedakannya. Setiap orang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi. Informasi akan mengambang di udara. Web akan muncul di dunia nyata, bukan hanya di layar kaca. Siapkah kamu? Bicara dunia digital selalu memancing kita untuk menduga-duga, berandai-andai, dan tentu juga khawatir. Perubahan kadang memang menggelisahkan. Apakah kita bisa menyesuaikan? Atau justru tergilas dan tertinggal? Lingkungan kerja semakin responsif terhadap kebutuhan digital. Diperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin. Namun disrupsi teknologi tidak hanya berpotensi menghapus pekerjaan lama, tapi juga menciptakan pekerjaan baru. Diperkirakan 100 juta pekerjaan baru akan lahir. Tapi siapa yang mengisi? Hanya 19% dari tenaga kerja di Indonesia yang memiliki dan mengaplikasikan kemampuan digital dalam pekerjaannya. Proporsi itu jauh tertinggal dari Australia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, yang masing-masing ada di kisaran 60%. Jadi, ada satu pertanyaan dari masa depan. Apa yang hari ini bisa kita lakukan? Nah, kesimpulan dari studi kasus adalah globalisasi itu sangat erat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan banyak mempengaruhi kegiatan manusia seperti menciptakan inovasi-inovasi yang memudahkan dan mempercepat pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Globalisasi mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif, yang mana membuat manusia harus mampu menyeimbangkan kemampuannya dengan teknologi yang ada. Selanjutnya, rekomendasi. Nah, dalam menghadapi globalisasi ini, terdapat upaya yang dapat kita lakukan nih. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan agama. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang baik. Yang keempat, mengutamakan kemajuan dalam sektor ekonomi. Dan yang kelima, meningkatkan daya potensial nasional. Dari apa yang telah kami sampaikan, dapat kami ambil kesimpulan bahwa globalisasi adalah fenomena kompleks yang melibatkan integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik antar negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi membawa kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan interkoneksi pasar keuangan. Proses ini juga menciptakan tantangan termasuk ketidaksetaraan ekonomi, hilangnya identitas budaya lokal, kesenjangan sosial, dan pengurangan sumber daya alam. Dengan demikian, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan, menimbulkan perubahan besar dalam cara negara dan masyarakat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan global. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.